Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, tidak ada hujan dan angin, tiba-tiba seorang Menko Polhukam RI Mahfud MD itu bikin pernyataan yang dahsyat sekali ya. Pernyataan ini dimuat dalam banyak media. Saya bicara media online terutama ya. Antara lain dimuat di Pikiran Rakyat. Judulnya begini, antara lain, setahun dilarang, Mahfud MD sebut pembubaran FPI ternyata bikin masyarakat senang. Edan nggak? Ya, ada lagi berita-berita sejenis nih ya, saya bacain aja judul-judulnya ya. Ini ada di Jawa Post News Network. Mahfud MD, setelah FPI dibubarkan masyarakat senang dan hidup nyaman. Hebat Mahfud ya. Lalu ada Liputan 6 juga menulis Mahfud MD _2 FPI bubar, politik stabil, masyarakat senang. Dahsyat. Ya, lalu ada dari FIN Indonesia. Mahfud MD bilang masyarakat sekarang hidup tenang setelah FPI dibubarkan. Nah, saudara sekalian, kita baca beritanya ya. Kenapa Mahfud bisa membuat pernyataan seperti itu? Ini saya bacakan yang dari Pikiran Rakyat. Kontennya kurang lebih semua sama. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan banyak orang yang senang setelah Front Pembela Islam dibubarkan. Pada 30 Desember 2020 lalu, FPI telah ditetapkan pemerintah sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah melalui surat keputusan bersama SKB 6 Menteri, Kementerian atau lembaga ya. Mahfud MD berkata, pembubaran FPI berdampak pada kondisi masyarakat. Ia menilai masyarakat saat ini lebih senang dan nyaman usai dibubarkannya FPI. Dahsyat kan? Mahfud MD ya, kalimat kutipan maksudnya begini. Kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada, ujar Mahfud dalam sebuah diskusi daring itu online yang dalam jaringan Ahad 26 Desember 2021. Lanjutnya lagi, sesudah itu dalam kurun pembubaran FPI kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman sekarang. Sesudah itu dibubarkan maka politik stabil, ujarnya menambahkan. Saudara sekalian, ini ada beberapa poin yang kita mesti kritisi dari seorang Mahfud MD yang menurut saya penyataannya sungguh-sungguh pertama tidak bijak. Dalam konteks apa tiba-tiba Mahfud bicara soal seperti ini? Bahwa dengan dibubarkannya FPI, masyarakat bisa hidup lebih tenang, lebih nyaman, bisa senang. Datanya dari mana? Siapa yang memberi masukan hal seperti itu? Atau Mahfud sendiri yang mencari-cari informasi, mengalami, bertemu, berbicara dengan masyarakat. Saudara gimana setelah FPI dibubarkan? Oh iya, saya senang Pak, kami tenang Pak. Atau datang lagi Mahfud orang lain lagi, gimana saudara? Bagaimana setelah FPI dibubarkan? Oh kita tenang Pak, kita nyaman Pak, karena politik stabil. Dari mana Mahfud punya informasi seperti itu? Kalau laporan, siapa yang memberi laporan? Dan saya hakul yakin Mahfud tidak memiliki informasi yang akurat dan valid gitu maksud saya. Tentang informasi masyarakat merasa tenang, nyaman, senang setelah FPI dibubarkan. Tidak punya. Dan menurut saya, sorry banget ya, Cak Mahfud ya, Anda orang Madura kan, saya nggak tahu cocok atau tidak untuk Anda. Anda sudah menebarkan fitnah loh, hati-hati loh. Dari mana Anda memperoleh informasi seperti itu? Dari mana? Siapa yang memberikan informasi Anda seperti itu? Kalau yang memberikan informasi kelompok yang paling merasa Pancasila, berteriak NKRI harga mati, lalu kelompok gerombolannya Denny Sregar, Abu Janda dan kawan-kawan Eko Kuntadi, siapa lagi Rudi dan segala macam itu, ya sudahlah, pastilah itulah.
Pasti itulah. Tapi dari mana? Dan justru yang membuat saya tidak habis pikir, Mahfud mengucapkan ini ketika dia sedang asik duduk di ruangan ber-AC, adem, dilayani dengan segala macam oleh para pembantunya, para dirinya, di ruangannya sendiri dilayani oleh para office boy-nya, ambil air teh, ambil air minum, kopi dan sebagainya, menerima tamu, senyum-senyum, salaman dan sebagainya. Saat dia sedang leha-leha seperti itu, relawan-relawan FPI sampai hari ini, sampai siang ini saya bicara, masih berjibaku di Semeru. Masih berjibaku di Semeru, dekat kampung-kampung. Videonya beredar di mana-mana kok. Video yang singkat cuma 30 detik, ada cuma beberapa 15 detik, ada yang 1 menit sekian. Dasar mereka betul-betul berjibaku. Tidak ada yang memberi honor mereka, Saudara Mahfud. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Dan ada di Jakarta, di kantor ada di Medan Merdeka Barat itu, Jalan Merdeka Barat, menebar fitnah. Masyarakat merasa tenang, merasa nyaman, merasa senang, politik stabil. Seolah-olah FPI itu biang kerok masalah yang kehadirannya membuat masyarakat merasa terteror, merasa ketakutan, merasa ngeri. Aduh, Mahfud. Saya nggak ngerti cara berpikir seorang profesor semacam Anda. Seorang muslim, sesama muslim loh. Mulut Anda itu Masya Allah. Beracun menembakkan bisa, menembakkan fitnah, menembakkan stigma-stigma negatif terhadap FPI. Mahfud, astagfirullahaladzim. Setinggi apapun jabatan kamu, aduh bahaya sekali. Untuk soal ini, kamu pasti lebih paham daripada saya. Usiamu jauh lebih tinggi, lebih banyak pada saya. Pendidikanmu, secara akademis, segala macam, sudah profesor, doktor, dan luar biasa. Pengalaman lebih dahsyat, pemahaman soal agama lebih hebat. Tapi masa soal seperti ini aja, sampai begitukah fatwamu dulu bahwa di Indonesia, malaikat masuk pun bisa berubah menjadi iblis dalam sistem ini. Ngeri banget. Nih, akhirnya yang protes-protes bukan cuma saya. Yang protes-protes bukan cuma saya, ya. Ini ada masyarakat nih ya. Ini ada berita dari suara.com ya. Mahfud MD klaim masyarakat senang FPI dibubarkan. Publik ingatkan peristiwa tsunami Aceh. Kalau tadi saya bicara Semeru yang sekarang sedang berlangsung di Lumajang, Jawa Timur, sama-sama tetangganya Mahfud, kampungnya itu kan tinggal nyebrang dikit sampai ke Madura kan. Maksudnya ketimbang dari Jakarta, ketimbang dari Jalan Merdeka Barat, tempat Mahfud berkantor kan. Saya bacain ya. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa tindakan pemerintah membubarkan FPI membuat masyarakat lebih nyaman. Menurutnya, masyarakat dinilai lebih memiliki kehidupan yang senang dan nyaman pasca pemerintah membubarkan FPI. Namun ujaran Mahfud nyatanya malah menuai berbagai reaksi publik. Tak sedikit warganet yang menyatakan bahwa pembubaran tersebut kurang tepat dengan mengunggah berbagai peran FPI di masa lalu, khususnya saat bencana tsunami. FPI diposisikan urutan nomor 1 ormas yang mengurus jenazah dari para korban tsunami yang paling banyak. Tulis akun Murtado_Jaki di Twitter. Ya, ada lagi 26 Desember mengingat tsunami Aceh. HRS beserta FPI turun ke lokasi dan mengevakuasi korban, kata warganet yang lainnya. Ya. Lalu ada lagi nih warganet yang lain, masyarakat Aceh dan Palu yang pernah ditolong oleh FPI, saya yakin jengkel, maksudnya jengkel dengan ucapan Mahfud ini. Ya, ada lagi 26 Desember 2004 musibah tsunami menghentak Aceh, menghentak dunia. Tapi catatkan juga sejarah FPI, PK Sejahtera dan TNI bersama-sama berjihad kemanusiaan, bantu warga korban bencana. Semoga jadi berkah untuk semua. Tulis politisi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, Sabtu 26 Desember 2020. Jadi itu yang lama lagi. Jadi ini peran nyata, bukan peran halusinasi, bukan fiktif.
bagaimana FPI saat tsunami 2004 di Aceh itu paling depan, paling banyak mengevakuasi korban, paling duluan datang dan paling belakangan pulang. Lalu Mahfud dengan sembarangannya, dengan sembrononya mengatakan masyarakat merasa tenang, masyarakat merasa nyaman, masyarakat merasa senang dengan dibubarkannya FPI. Masyarakat yang mana yang Mahfud maksudkan? Pertanyaannya, apakah Mahfud MD dan orang-orang yang membenci Habib Rizik Syihab dan FPI-nya tidak melihat video-video seperti ini? Apakah mereka telah mati, buta, tuli hati dan nuraninya, sehingga fitnah dan kebencian mereka tebarkan? Laki-laki yang dimusuhi penguasa ini dengan tangannya sendiri, dengan tangannya langsung mengangkat kantung-kantung mayat korban bencana tsunami di Aceh. Jumlahnya ribuan, mungkin bisa puluhan ribu. Kemana kalian? Kemana kalian yang berteriak, "Aku Pancasila, NKRI harga mati"? Kenapa kalian tidak tampak ada di lokasi-lokasi bencana? Kenapa kalian justru hobi menebar fitnah dan kebohongan-kebohongan? Buka mata hati nurani kalian. Buka. Ngeri sekali, ngeri sekali. Ucapan Mahfud pun membuat orang yang lain jengkel ya. Ini ada aktivis Kristen ya, Kristen Katolik ya, Chris Wamea ya. Aktivis Papua lah ya, dan pasti bukan Islam. Dimuat di pikiran rakyat. Dia mengatakan Mahfud MD sebut usai FPI dibubarkan, masyarakat lebih nyaman. Chris Wamea hanya berpaham komunis yang senang. Ini nanti nggak saya potong deh, biar sengaja lihat begini ya. Oke, saya bacain. Organisasi FPI yang diketuai oleh Habib Rizik Syihab telah lama dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pembubaran FPI tersebut telah membuat kehidupan masyarakat lebih nyaman dan tenang. Mahfud juga mengatakan bahwa pembubaran FPI berdampak pada kondisi politik Indonesia yang dirasa lebih stabil. Meski begitu, hal bertentangan muncul dari tokoh Papua Chris Wamea. Menurutnya hanya masyarakat dengan paham komunis yang senang seusai pembubaran FPI atau seusai FPI dibubarkan. Jadi di tweetnya ya, dia menulis hanya masyarakat yang berpaham komunis saja yang merasa senang atau hidup lebih nyaman usai FPI dibubarkan, seperti dikutip pikiran rakyat Depok dari Twitter Putra Wadapi. Jadi saudara sekalian, kalau Mahfud mengatakan bahwa pemerintah bersikap tegas terhadap organisasi yang berbuat kekerasan, woi, ente kemana aja Put? Hari-hari ini yang bertindak keras dan buat apa sih? Radikal itu bukan FPI. Mana mungkin presidenmu, junjunganmu, Jokowi menyindir polisi, ya? Dia menyindir polisi yang sekarang asik berkunjung ke organisasi biang keributan. Dan setelah beberapa hari berlangsung, ternyata organisasi yang disebut biang keributan itu sama sekali bukan FPI. Anda paham yang saya maksud? Mana organisasi yang biang keributan? Apakah itu juga menjadi sasaran pembubaran oleh pemerintah, oleh Mahfud MD yang dikatakan kemudian masyarakat lebih senang? Lalu kehidupan politik stabil, apa itu terjadi karena FPI dibubarkan? Apakah ketika FPI ada kehidupan politik tidak stabil? Yang bergejolak itu bukan pertempuran bro Mahfud. Yang bergejolak itu di pertempuran, yaitu di OPM sana, di Papua sana. OPM yang bolak-balik membakar gereja, membakar kampung, membakar puskesmas, membantai TNI dan Polri, membantai tenaga kesehatan. Itu yang di sana. Itu yang membuat politik tidak stabil. Sampai segitunya ya Mahfud, Masya Allah. Gak ngerti saya. Sampai sebegitunya Mahfud. Adakah kebencian yang begitu menggelegak dari dada Mahfud MD sehingga tanpa hujan angin, tanpa babi bu, tiba-tiba membuat pernyataan yang sungguh-sungguh menyakiti. Nanti kalau orang-orang yang merasa tersakiti, terzolimi, kemudian berdoa, ya Allah,
misalnya nih ya, misalnya, ya Allah, Mahfud membuat pernyataan yang menyakitkan. FPI sekarang sedang berjuang mati-matian, berjibaku di tempat-tempat bencana. Dia mengatakan seperti itu. Apakah Mahfud tidak melihat? Apakah Mahfud buta? Ya Allah, buta karena sekalian mata Mahfud. Begitu gimana? Ngeri sekali. Sehingga dia tidak bisa membaca, melihat perjuangan FPI di lokasi-lokasi bencana paling depan, paling duluan, paling belakangan pulang. Lalu orang-orang itu berdoa, butakanlah mata Mahfud, tulikanlah telinganya sehingga benar-benar tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ngeri sekali doa seperti itu. Ya Allah. Ini misal ya, misal. Karena Mahfud keterlaluan. Cak Mahfud, sudahlah cukuplah. Cukup. Apapun motivasi Anda mengatakan demikian, cukup. Saya serius dengan sangat sungguh-sungguh, cukup. Ngeri. Anda jauh lebih paham soal agama daripada saya. Anda jauh lebih pintar daripada saya dalam bidang pendidikan, akademik dan sebagainya. Tapi kelakuan Anda betul-betul, aduh. Ya, soal FPI muncul dalam bencana-bencana itu tidak cuma diakui oleh kita, orang-orang Indonesia. Media-media asing pun menulis bagaimana FPI paling depan, paling duluan, ya, dengan bahasa Inggrisnya itu loh, ya. Mereka tulis, mereka akui, bahkan ada artikel yang mengatakan FPI berbuat ketika pemerintah gagal memberikan bantuan. Judulnya kan ngehe banget, ngehe. Nyelekit banget. Tapi itu kan nyelekit bagi orang-orang yang punya nurani. Saya nggak tahu apakah Mahfud dan gerombolannya di sekitar istana itu masih punya nurani. Gitu, ngeri sekali. Kehadiran FPI di lokasi bencana diakui dunia, bro. Diakui dunia. Kalau Mahfud ngomong seperti ini sekarang ini, tahun sebelum 2004, ketika FPI masih rajin sweeping ke tempat-tempat lokasi hiburan, maksiat segala macam, mungkin masih masuk akal. Walaupun sebetulnya kalau kita mau lebih fair, lebih berimbang, bahwa tindakan sweeping segala macam FPI itu dilakukan setelah koordinasi, setelah laporan-laporannya dengan aparat keamanan, khususnya polisi, tidak diindahkan. Setelah polisi cenderung mengabaikan dan membiarkan karena menerima banyak manfaat oknum-oknumnya dari kehadiran tempat-tempat maksiat itu, baru FPI melakukan sweeping. Tapi kan media memframe sebagai organisasi yang penuh kekerasan, media anarki dan lainnya. Nah, itu maksud saya, kalau Mahfud mengatakan itu pada waktu itu, ya, mengatakan sekarang bahwa masyarakat lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman, lebih tentram setelah FPI dibubarkan pada waktu itu, mungkin bisa dibenarkan. Itu pun yang ditanya siapa masyarakat yang lebih tenang itu, siapa masyarakat yang lebih senang itu, tentu masyarakat konsumen, pelaku kemaksiatan tadi tidak diganggu-ganggu lagi oleh FPI. Udah, itu aja kebanyakan. Mahfud, saya mohon dengan sangat sebagai sesama muslim, ya, bertobatlah. Cukup. Usia kita nggak tahu kok. Hari ini kita bicara, besok mati, kita nggak tahu kok. Saya duluan atau Anda duluan yang dipanggil menghadap Allah SWT, kita nggak tahu. Tapi kita gunakan deh setiap detik sisa usia kita untuk keberkahan, tidak menebar fitnah dan kebencian terhadap saudara sesama muslim. Itu aja buat Anda. Dari saya, Edi Mulyadi, untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.